Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninatul Maula dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 36. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai meremote akses. Nah, untuk meremote akses itu kita biasanya membutuhkan kabel konsol ini ya teman-teman. Di Cisco, kabel konsol atau untuk meremote itu berwarna biru ya. Semisal di sini kita tambahkan satu PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Ini konsol dari router ke PC. Ini kita pilih port RS232 ya. Ini adalah port serial dari router ya teman-teman. Nah, biasanya kita konfigurasi itu di router atau di switch ya teman-teman. Semisal kita buka routernya, lalu kita masuk ke tab CLI, lalu kita konfigurasi di sini. Nah, tab CLI ini hanya ada di Cisco ya teman-teman. Di real device-nya tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan dihubungkan pada komputer untuk meremote. Semisal kita buka PC, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita pilih yang terminal, lalu kita OK. Nah, di sini kita bisa konfigurasi ya teman-teman. Semisal di sini kita masuk ke enable, lalu conft, nah dan lain-lain. Yang jadi masalah itu kabel konsol itu panjangnya kurang lebih 1-3 meter. Untuk solusinya ada yang namanya Telnet dan SSH. Di sini kita tulis terlebih dahulu Telnet dan SSH. Maaf teman-teman, di sini kita salah nulis ya, Telnet dan SSH. Nah, Telnet dan SSH itu supaya bisa melakukan remote dimanapun dan kapan saja ya teman-teman. Semisal PC 13 ini jauh ke router dan switchnya, kita bisa menggunakan Telnet dan SSH supaya bisa meremote dan konfigurasi pada switch atau routernya ini ya teman-teman. Gunakan kabel konsol, seperti itu baru kita bisa meremote dimanapun dan kapan saja. Untuk meremote kita butuh internet ya teman-teman. Di router ataupun di switch kita juga harus terhubung ke internet supaya bisa meremote dari manapun dan kapan saja. Itu untuk pengenalan Telnet dan SSH. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, di sini kita akan mencoba konfigurasi Telnet dan SSH ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi Telnetnya. Kita masuk kepada router. Lalu di sini kita masuk ke global configuration ya. Lalu di sini ketikkan line FTY. Nah, untuk angkanya ini bebas ya teman-teman. Di sini kita berikan tanda tanya saja. Nah, di sini ada 1-15 ya teman-teman. Di sini saya menggunakan angka 2. Untuk line FTY ini artinya untuk melihat berapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan ya teman-teman. Nah, untuk yang 0-2 ini artinya 3 yang bisa masuk ke telnetnya ya teman-teman secara bersamaan. Nah, di sini kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya admin, semisal admin ya teman-teman. Nah, di sini kita enter, lalu kita ketik login. Nah, login ini untuk masuk ke telnetnya nanti kita disuruh memasukkan password ya teman-teman. Di sini kita ketikkan transport input telnet. Semisal kita mau konfigurasi SSH, di sini kita tinggal ganti saja SSH seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini saya akan mengkonfigurasi telnetnya. Lalu kita enter. Lalu di sini kita exit. Nah, semisal kita mau meremote pada PC 12 ya teman-teman. Di sini kita masuk ke desktop, lalu kita cari Telnet dan SSH client. Pada SSH di sini kita pilih Telnet, lalu untuk IP addressnya di sini kita menggunakan VLAN yang 20 ya teman-teman. Di sini bebas, saya menggunakan VLAN 20.1, lalu di sini connect. Di sini kita masukkan password yang tadi yaitu admin. Lalu di sini kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, mode privilege kita belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi password di routernya. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk pada
routernya. Lalu di sini ketikkan enable secret, semisal sekolahan.id. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke PC-nya ya teman-teman. Kita masuk ke PC-nya lagi. Kita cari telnet SSH client. Lalu di sini kita ganti telnet. Lalu IP-nya 10.10.10.1. Lalu kita konekkan. Di sini kita masukkan password yang admin ya teman-teman. Lalu kita mode privilege enable. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, sekolahan.id. Nah, lalu kita enter. Nah, kita di sini sudah masuk pada mode privilege ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan conf.t. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa konfigurasi melalui telnetnya ya teman-teman. Kita nggak perlu kabel konsol lagi, karena kita sudah konfigurasi lewat telnetnya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah teman-teman, menurut beberapa orang itu telnet itu masih kurang aman ya teman-teman, karena cuma masukkan passwordnya saja. Di sini kita coba konfigurasi username-nya pada telnet ya teman-teman. Kita masuk ke router. Lalu di sini ketikkan username admin 1, password admin 1. Lalu di sini kita enter. Di sini kita ketikkan lines FTY 0 sampai 2. Lalu kita enter. Lalu di sini ketikkan login lokal. Lalu kita enter. Nah, di sebelumnya ini kan login saja ya teman-teman. Login saja itu kita disuruh memasukkan passwordnya saja. Nah, kalau yang login lokal ini kita disuruh memasukkan username dan passwordnya. Nah, lalu di sini kita ketikkan transport input telnet. Lalu kita enter. Kita ke PC-nya ya teman-teman. Kita masuk ke PC-nya. Kita ini ganti telnet ya teman-teman. Lalu masukkan 1, lalu kita connect. Nah, di sini kita ketikkan username-nya admin 1, lalu passwordnya admin 1 juga. Lalu kita enter. Kita coba masuk ke mode privilege ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini passwordnya yang tadi sekolahan.id. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode privilege ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi telnetnya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada router. Konfigurasi SSH itu membutuhkan key ya teman-teman, karena SSH itu secure. Di sini kita masuk ke router. Lalu di sini kita exit. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini ketikkan crypto key generasi RSA. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini ada komen please define hostname. Kita disuruh mengganti hostname-nya ya teman-teman, karena kalau hostname-nya router itu sudah banyak yang pakai dan defaultnya emang router. Di sini kita ketikkan IP domain and name sekolahan.id. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan crypto key Lalu di sini kita ketikkan crypto key generate RSA ya teman-teman. Lalu kita enter. Oh maaf teman-teman, di sini kita ketikkan hostname sekolahan. Lalu kita enter. Lalu di sini ketikkan lagi crypto key generation RSA, lalu kita enter. Nah, maaf teman-teman, tadi tidak ke video teman-teman. Nah, jadi kita masukkan command crypto key generation, lalu di sini kita disuruh mengganti hostname-nya ya teman-teman. Di sini kita sudah mengganti hostname-nya, lalu kita ketikkan crypto
Generation RSA, lalu kita berikan IP domain name-nya sekolahan.id.com, lalu kita ketikkan Crypto K Generation RSA. Nah, lalu ada comment how many bit in the modules, kita berikan jawabannya yaitu 1024 karena itu sudah menjadi rekomendasinya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya sekolahan config, sudah terganti. Lalu di sini ketikkan len FTY 0 sampai 2, lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan transport input SSH, lalu kita enter. Lalu kita coba buka PC-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita ke desktop, lalu kita ke telnet atau SSH client. Di sini kita ketikkan IP-nya 10.10.10.1, username-nya admin 1. Lalu kita connect. Nah, di sini masukkan passwordnya admin 1 ya teman-teman, lalu kita enter. Lalu di sini kita masuk ke mode privilege, kita enter. Di sini kita ketikkan passwordnya sekolahan.id, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman, artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi SSH. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada switch ya teman-teman. Kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke tab CLI, lalu di sini kita ketikkan conft, lalu di sini kita ketikkan int flan 10 ya. Maaf teman-teman, di sini salah, int flan 10, lalu kita enter. Masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan 10.10.10. Angka belakangnya bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 99, lalu satu masnya 255.255.0, lalu kita enter. Nah, di sini kita membutuhkan default gateway supaya bisa berkomunikasi dengan komputer lain ya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP default gateway 10.10.10.1, lalu kita enter. Nah, itu untuk konfigurasi IP pada switch ya teman-teman. Kita coba lagi masuk int flan 20, lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya 20.20.20.99, telnet masnya 255.255.255.0, lalu kita enter. IP default gateway 20.20.20.1, lalu kita enter. Lalu kita lihat do show IP int, lalu kita enter. Lalu kita spasi. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, flan 10 IP-nya 10.10.10.99, statusnya up, dan flan 20 IP-nya 20.20.20.99. Itu untuk konfigurasi IP pada switch ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Kita masuk ke switch-nya. Lalu di sini kita buat hostname-nya ya teman-teman. Ketik hostname /sekolahan, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan IP domain name sekolahan id.id.com, lalu kita enter. Untuk mendapat key-nya kita bisa ketikkan crypto K generate RSA, lalu kita enter. Di sini masukkan 1024, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan key-nya ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi. Kita masukkan username admin 2, passwordnya admin 2 juga, lalu kita enter. Lalu di sini ketikkan line FTY 0 sampai 2, lalu kita enter. Di sini kita ketikkan transport input SSH,
lalu kita enter. Di sini kita ketikkan login lokal, lalu kita enter. Lalu kita buka PC-nya, PC 11. Lalu username-nya admin 2 ya teman-teman. Lalu kita konekkan. Di sini kita masukkan passwordnya admin 2, lalu kita enter. Lalu di sini kita masuk ke mode privilege, lalu kita enter. Nah, ini kita belum bisa karena kita belum setting passwordnya di switch ya teman-teman. Kita setting terlebih dahulu. Buka switchnya. Lalu kita exit. Di sini kita ketikkan enable secret sekolahan.id ya teman-teman, lalu kita enter. Kita coba masuk ke PC-nya. Di sini kita ketikkan sekolahan.id, lalu kita enter. Ini kita sudah masuk pada mode privilege ya teman-teman. Ini untuk konfigurasi SSH pada switch. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.